Selamat siang, selamat sore, saudara saya sekalian. Kita melanjutkan pembahasan dari Kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian. Mari kita membaca pasal 43. Sebetulnya satu kesatuan yang 42, 43, 44. Jadi kita membagi pembacaannya 42, 43, dan 44. Nah, kita hari ini akan menyoroti khususnya dari ini sosok Yakub atau Israel. LAI memberikan judul saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kali. Mari kita membaca ayat 1 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-14 saja. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, kita baca bersama-sama, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, sudah saya lanjutkan sendiri. Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita, masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Baik kami maupun engkau dan anak-anak kami, akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat bandanya, uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu, haruslah kamu bawa kembali, mungkin itu suatu kekhilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Kita baca bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepada, supaya membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anak, biarlah juga kehilangan. Demikian bacaan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati untuk perenungan pada sore hari ini, Engkau menenangkan hati dan pikiran kami, sehingga setiap kami boleh diberkati Tuhan, kami boleh memiliki konsentrasi, fokus yang baik. Ketika Tuhan berbicara kepada kami, berdoa supaya Roh-Mu yang kudus memberi kepada kami pengertian dan menggerakkan hati kami, dan kami boleh semakin dikuduskan, disempurnakan di dalam kuasa yang Tuhan kerjakan melalui pemberitaan firman. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, berkati juga untuk pemberitaan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan berikan kuasa kepada guru yang mengajar, firman Tuhan juga boleh menyertai kehidupan anak-anak seumur hidup mereka setia kepada Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sudah minggu lalu kita sudah merenungkan ini ya, satu gambaran bagaimana orang itu bisa nggak maju ya, nggak move on, terhambat kehidupannya karena dia stricken by guilt ya, karena dia itu ada kesalahan yang gak pernah dibereskan ya. Unresolved ya. Either kita mestinya minta maaf dan menerima pengampunan, atau kita yang seharusnya mengampuni tapi kita juga gak mengampuni juga.
kehidupan yang ini ya, terjerat oleh rasa bersalah. Ini seperti kita membaca, akhirnya menjadikan saudara-saudara Yusuf itu nggak bisa berpegang kepada janji Tuhan. Tuhan yang masih merajut ke depan, itu terhambat ya. Bukan Tuhan yang terhambat, tapi mereka yang menghambat sehingga nggak bisa maju bergerak di dalam kuasa penggenapan janji Tuhan bagi keluarga ini. Nah hari ini saya kita mau merenungkan ternyata saya yang menghambat itu bukan cuma persoalan guilt, tapi juga bisa grief ya, grief. Maka judul hari ini kan kita Yakub dan duka citanya ya, Jacob and his grief. So hari ini kita mau coba untuk melihat dari sosok ini ya, Yakub yang somehow rather ambigu di dalam bagaimana dia menghadapi perjalanan kehidupan ini. Dan seperti biasa kita melihat diri kita nggak lebih baik daripada Yakub, tapi mungkin Yakub juga nggak harus lebih baik daripada kita. Tulisan ini diberikan kepada kita supaya saudara dan saya bisa bercermin, ya inilah gambaran saudara dan saya di dalam perjalanan kehidupan kita mengikut Tuhan. Kita seringkali juga seperti Yakub. Apa sih yang digambarkan di sini ya? Ada kemiripan seperti saudara-saudaranya Yusuf yang nggak bisa bergerak maju ya. Karena mereka stricken by guilt, perasaan bersalah. Kita sudah membahas ya, sehingga melihat kehidupan ini sekedar sebagai satu perjalanan untuk menuai apa yang sudah ditabur gitu ya. Dulu menabur di dalam kebencian, di dalam kejahatan, ya sudah sekarang nasib tinggal menuai pembalasan dari Tuhan, dan kayaknya nggak ada pengharapan akan kasih karunia Allah di situ ya. Yang ada cuma hukum tabur tuai ya, menuai keadilannya dari Tuhan, berhenti di situ gitu. Tapi di sisi yang lain ternyata grief juga bisa memiliki efek yang sama gitu ya. Grief, duka cita ya, kita bisa perpanjang ini ya, apa itu, perluas pengertiannya ya. Perhaps juga termasuk di dalamnya itu being hurt, dilukai ya, kecewa. Itu juga bisa melumpuhkan kehidupan seseorang sehingga akhirnya dia itu terseok-seok di dalam perjalanan maju itu ya, seperti kayak menghalangi rajutan tangan Tuhan yang masih sedang bekerja pada saat itu. Sudah bisa membaca itu dengan jelas di dalam bagian-bagian yang tadi kita baca ya. Misalnya kalau kita boleh, tadi ini nggak baca, tapi di atas saya itu Yakub ya, dia bersikeras, dia insist bahwa Benyamin itu nggak boleh pergi gitu. Kenapa Benyamin nggak boleh pergi? Ya karena dia pikir ntar ya mati lagi gitu ya, mati lagi. Itu terlalu menyakitkan mengalami Yusuf yang ya ditipu sih ya oleh saudara-saudaranya Yusuf. Mereka menceritakan bahwa Yusuf itu sudah diterkam binatang buas lah pakai ini ya, jubah yang sudah dicelup ke darah binatang. Dan akhirnya Yakub percaya bahwa Yusuf kayaknya memang sudah mati gitu ya. Dan sekarang ini menghantui ya, grief ini menghantui kehidupan Yakub sehingga dia takut untuk kehilangan lagi. Nah, so di dalam bagian yang sebelumnya kita sudah membaca bahwa Yakub di situ menolak untuk dihibur ya. Dia menolak untuk dihibur. Nah, sama seperti guilt itu bisa unresolved ya. Grief itu juga bisa uncomforted ya. Dan kenapa unconsoled ya? Ya karena kita sendiri yang nggak mau gitu. Kita yang menolak untuk dihibur, kita yang menolak untuk diberikan penghiburan dari Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan ini kita membiarkan duka cita itu somehow menguasai kehidupan kita ya. Akhirnya kita itu broken dan kita nggak sadar bahwa kita itu nggak bisa bergerak, kita nggak bisa flourish, kita nggak bisa mencintai ya. Kehidupan kita ini terbengkalai gitu ya, terjerat karena duka cita yang nggak pernah dihibur itu. Gitu. Coba perhatikan di dalam ayat 38, pasal 42, mundur satu ayat ya. Yakub menjawab, anakku itu, maksudnya Benyamin, tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Sebab kakaknya, Yusuf maksudnya, Yusuf telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, ini mengantisipasi kehilangan ya. Kalau Benyamin sampai ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Saya sudah kehilangan Yusuf dan itu so painful dan gak ada penghiburan, dan sekarang kamu challenge saya, kamu mau supaya saya kehilangan satu lagi begitu ya. Saudara lihat ini tone traumanya kan ya.
tone traumanya gitu dengan kalimat yang ini. Yakub tahu dari mana ya kalau Benjamin pasti akan mati, itu tahu dari mana gitu maksudnya. Ini paranoianya dia atau apa sih sebetulnya? Kadang-kadang kita sudah ditimpa bencana di dalam kehidupan kita, itu bisa melumpuhkan kita sampai akhirnya terus kita pesimistik terhadap kehidupan yang akan datang ya. Kita jadi sinisnya itu dengan diri sendiri. Nah, pasti saya akan diginin lagi, pasti saya akan disakiti lagi, pasti saya akan mengalami ini lagi gitu. Ya inilah saya, kehidupan manusia kan memang seperti ini ya. Padahal juga nggak tentu kan seperti itu gitu. Lalu pertanyaan yang lain juga dengan kalimat seperti ini ya. Tuhan ini di mana ya sebetulnya gitu? Tuhan yang sanggup menghibur, Tuhan sumber segala penghiburan ini di mana di dalam kalimat Yakub yang seperti ini gitu. Saya sudah kehilangan Yusuf, dia mati. Dan saya sampai sekarang nggak bisa ada penghiburan. Saya nggak selesai dengan ini ya. Sekarang kamu mau bikin satu lagi ya, kehilangan lagi, mati lagi. Ya sudah, kalau mati seperti ini, mati lagi, ya sudah, saya juga akan mati juga. Turun ke dalam dunia orang mati karena duka cita. Itu yang kamu mau begitu ya. Saudara perhatikan ya, di dalam pengalaman keterhilangan, waktu saudara dibuat sedih, pedih ya, luka dan sebagainya. Kita bisa so sinis terhadap kehidupan ini sampai kita nggak bisa melihat lagi Tuhan yang sanggup menghibur. Tuhan yang masih sanggup menggerakkan perjalanan kehidupan. Nggak ada. Kita bilang, sudahlah, kalau kayak begini, mau ada variasi apa lagi gitu ya. Nggak ada lagi yang bisa menghibur saya gitu. Toh anak saya sudah mati, padahal kenyataannya memang sebetulnya bukan gitu kan ya. Tapi at least dia percaya narasi bahwa Yusuf mati. Dan sekarang Benyamin akan mati lagi. Ya sudah, nggak, di dalam hidup ini nggak ada artinya lagi gitu. Betul nggak sih? Hidup ini nggak ada artinya karena nggak ada lagi orang-orang yang kita sangat cintai gitu. Bahkan kalau boleh saya melanjutkan, kadang-kadang bukan orang-orang yang sangat cintai ya, tapi barang-barang yang kita sangat cintai gitu. Atau keadaan, kondisi yang sangat kita cintai, ini even less daripada manusia kan ya. Tapi waktu itu ditarik dari kita, waktu itu nggak ada lagi, terus kita rasa seperti hidup itu nggak ada artinya lagi gitu. Untuk apa saya hidup, toh ternyata ya kondisi yang saya harapkan, yang saya cintai sudah ditarik, sudah hilang daripada saya gitu. So mendingan saya turun saja ke dalam dunia orang mati. Jadi pertanyaannya sederhana, saya, Tuhan ini di dalam kehidupan Yakub ini di mana ya posisinya gitu. Memangnya terus kemudian kalau kondisi yang kita sangat cintai itu nggak ada di dalam kehidupan kita, nggak terjadi seperti yang kita harapkan. Terus kenapa saya? Maksudnya Tuhan itu nggak penting gitu ya. Jadi yang penting adalah bagaimana Tuhan itu mesti menghadirkan yang kita cintai. Untuk kesekian kalinya ya, kita mengatakan Tuhan itu bukan instrumen ya, Tuhan itu bukan alat loh. Tuhan itu bukan sarana yang kita pakai untuk mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi daripada dia. Entah itu orang-orang yang kita cintai, atau keadaan atau kondisi yang kita cintai, lalu itu lebih daripada Tuhan. Lalu kalau itu nggak terjadi, kalau itu kita nggak dapatkan, kita bilang kita mendingan mati saja gitu. So berarti hidup kita ini relate dengan Tuhan, atau kita sekedar memakai Tuhan itu sebagai instrumen untuk mencapai goal-goal pribadi kita gitu. Kita ini sebetulnya sedang beribadah kepada Tuhan atau enggak ya? Bahkan seorang Yakub ya, seorang Israel itu bisa berpikir seperti ini. At least sampai di dalam bagian ini kita membaca bahwa seperti kayak nggak ada iman ya. Yusuf sudah mati. Sekarang kalau Benyamin kamu ajak pergi lagi, nanti akan mati lagi. Kalau mati ya sudah, saya juga akan mati gitu. Memang hidup ini tentang Yusuf dan Benyamin ya. Gitu. Saya bukan mengatakan anak itu nggak penting ya, anak tentu saja berharga di dalam kehidupan kita. Kita orang tua pasti mencintai anak. Tapi terus kemudian sekali lagi ya, kehadiran Tuhan ini apa ya di dalam bagian ini gitu, di dalam pikiran, di dalam hatinya Yakub ini di mana di dalam bagian ini? Kenapa dia gampang sekali mengatakan, ya saya mati saja gitu. Kalau nggak ada Yusuf, nggak ada Benyamin, ya saya juga akan mati gitu. Mereka mati, ya saya mati gitu. Ini semacam berhala nggak sih di dalam kehidupan? Waktu kita nggak bisa take it, yang kita sangat cintai itu ternyata nggak ada lagi pada kita. Again ya, ini masih mendingan sih, ini orang gitu kan, ini anak ya. Kadang-kadang itu barang, kadang-kadang itu kondisi, kadang-kadang keadaan yang kita sangat cintai, lalu kita peluk mati-matian ya, kita
kita harap ini ada pada kita. Waktu itu diambil daripada kita bilang saya mendingan mati aja gitu. Saudara bisa ganti-ganti sih variabelnya apa saja gitu. Mungkin cerita kesuksesan yang saudara harapkan, mungkin kesehatan ya. Mungkin keturunan, mungkin apa saja saudara name it lah gitu ya. Mungkin orang-orang yang di sekeliling saudara, yang saudara harap itu orang yang harusnya gini ya, tapi ternyata orang yang lain gak seperti yang saudara harapkan gitu. Apa sih sebetulnya itu yang paling kita cintai di dalam kehidupan ini, yang kita cannot live without ya. Itu Tuhan atau sesuatu yang lain. Tuhan itu alat atau dia itu goal sih sebetulnya. Lalu saudara juga bisa mendapati di sini ya, di dalam cerita yang kita baca, nih tadi kita bilang 38, dia sudah mengatakan kalimat seperti itu. Diulang lagi ya. Setelah ini apa itu saudara-saudara Yakub itu berkata kepada Yakub ya, mengingatkan lagi ini sudah mau habis gitu. Kita mesti beli lagi loh ini. Gandum sudah enggak ada. Kalau enggak kita kelaparan gitu. Tapi terus kemudian Yakub mengatakan dalam ayat ke-6, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang. Kamu mendatangkan malapetaka kepadaku. Ini loh saya, perasaan trauma ini ya. Lu sih macam-macam kasih tahu kalau masih ada Benyamin. Sekarang saya sudah di ujung ini akan kehilangan Benyamin gara-gara lu terlalu cerewet, terlalu banyak ngomong. Tapi juga kemudian saudara-saudara Yusuf, ya ini bukan apa ya, bukan self defense, tapi ini penjelasan yang masuk akal. Loh, lah kita ditanya ya kita jawab dan kita jawab sesuai dengan kenyataan. Siapa yang tahu bahwa dia tiba-tiba akan bilang bawalah adikmu itu gitu. Ya nggak ada yang menduga ke sana. Make sense ya jawaban ini gitu. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf? Ya simply just telling the truth apa adanya gitu. Memang keadaannya seperti ini. Dia tanya tentang ayahnya dijawab, dia tanya apakah ada adik, dijawab memang masih ada adik. Tapi Yakub nggak bisa terima bahwa Benyamin itu akan diambil lagi. Sekali lagi kenapa? Ya karena ini ada semacam grief yang diantisipasi. Brueggemann mengatakan whereas keterhilangan yang akan Yusuf itu adalah actual grief ya, itu actual grief. Meskipun salah sih ya, itu kan cerita bohong gitu. Tapi griefnya actual karena Yakub benar-benar percaya kalau Yusuf sudah mati gitu kan ya. So ini grief yang actual. Tapi juga ada grief yang diantisipasi ya ya. Grief yang keluar dari orang yang sudah pesimis duluan itu. Saya pasti dijahati lagi nih. Saya pasti disakiti lagi. Saya pasti ditipu lagi. Saya sebentar lagi dibully lagi nih. Saya sebentar lagi akan dipukul nih saya. Iya ini loh saya. Ini ya. Ini saya kutip dari Brueggemann ya. Dia bilang di dalam ayat ini ya 38 yang tadi kita baca. It is actual grief for Joseph and anticipated grief for Benjamin which block any new action. Block any new action. Tuhan mau bergerak itu diblok di sini ya. Diblok dengan apa sih? Ya ini dengan trauma ini gitu. Diblok dengan perasaan sakit ya. Diblok dengan kekecewaan. Diblok dengan kepedihan dan kesedihan. Diblok diblok. Kadang-kadang kita nonton di film-film ya, ada gambaran seperti itu juga misalnya siapa ini ada anak yang akhirnya dibunuh itu misalnya ya. Terus kemudian kan Varia, ini film loh film itu kan lumayan fiktif ya sebetulnya. Tapi gambarannya juga bisa lumayan vivid sih menggambarkan ini ya, realita hidup. Terus kemudian, jadi mau gimana sekarang anak dibunuh? Apa kita perlu membalas kejahatannya gitu ya? Jadi orang yang membunuh mesti dibunuh balik gitu misalnya. Terus kadang ada kalimat seperti, terus memang kalau yang membunuh dibunuh balik, memangnya terus apa? Saya akan terhibur gitu. Memang anak saya bisa hidup lagi gitu. Ini akan membalikan apa gitu. Kadang-kadang di dalam pengalaman ini ya, grief di dalam kehidupan kita ya. Kita itu nggak bisa melihat opsi apapun ya, yang bisa membuat kita itu terhibur gitu. Saya sudah kehilangan ini sudah nggak bisa diganti lagi gitu. Memang anak ini bisa hidup lagi. Terus mau dihibur apa? Ya nanti Tuhan kasih anak lagi, ya Tuhan kasih anak lagi. Memang anak itu bisa persis sama seperti ini gitu. Ya nggak mungkin juga kan, setiap pribadi kan lain-lain. So akhirnya apa? Ya sudah, lebih baik kita comes to term dengan grief yang menyakitkan ini, gitu kan ya. Block
the new action yang Tuhan mau hadirkan. Gak bisa lagi, karena kita sudah mengimajinasi ya, ini adalah gambaran pesimistik. Ini kita sudah atur sendiri ini. Gak akan ada yang bisa menghibur saya. Gak akan ada sesuatu yang indah. Saya sudah tahu kok gitu. Saya sudah bayangkan semua kemungkinan opsi-opsi alternatif yang bisa ada. Semuanya itu gak menolong. Ya ini ya, ini the dangers of grief ini ya. Membuat saudara itu akhirnya tenggelam di sana dan sampai kita akhirnya nggak bisa lagi ada alternatif apapun yang bisa menghibur kehidupan kita gitu. Padahal Tuhan bisa menghadirkan alternatif itu ya, yang di luar pemikiran kita, tapi kita sudah blok duluan gitu. Misalnya di sini dalam kasus dari Yakub ya, sebetulnya Yusuf kan nggak mati ya gitu, tapi dia sudah tutup itu duluan gitu, karena dia sudah kadung percaya bahwa Yusuf itu pasti mati gitu. Nggak mungkin nggak mati, ya mati ya sudah. Yang mati nggak akan hidup kembali gitu. Nggak ada itu cerita hidup kembali. Dan ya dia nggak even kepikir bahwa dia bisa ditipu gitu. Nggak ada, kemungkinan itu nggak ada di dalam pikirannya Yakub. Yang ada adalah ya sudah mati gitu. Malah ini keterhilangan akan Yusuf ini membawa kepada ketakutan kehilangan yang lain lagi. Makin lama makin takut kehilangan. Gimana caranya menjadi berkat di dalam kehidupannya seperti ini? Bagaimana kita bisa jadi channel of blessing waktu kehidupan ini dipenuhi dengan perasaan ketakutan kehilangan ini? Di mana Allah di sini? Apakah Allah masih ada di dalam kehidupan Yakub? Jawabannya ada, ada. Kita tahu dari mana? Karena tiba-tiba kita bisa melihat ada shift di sini. Kalau sudah baca di dalam cerita tadi, sebetulnya pada awalnya kan Yakub sudah nggak berubah gitu ya. Di ayat 38 dia bilang sudah by no means nggak akan itu anak itu pergi. Ini sudah end of discussion, nggak usah ngomong lagi. Saudara-saudaranya Yusuf masih ngomong lagi, ini sudah mau habis gimana, kita mesti beli. Kalau enggak kita mati semua di sini gitu ya. Bukan cuma Benyamin, tapi kita semua akan mati di sini. Jadi gimana ini? Kita mesti pergi ke sana kan, tapi lu nggak kasih Benyamin untuk ikut pergi, ya sudah kita nggak bisa pergi. Karena orang itu ya, penguasa Mesir itu, Yusuf dalam kurung, dia sudah bilang nggak usah datang ke sini lagi kalau lu nggak bawa adik lu gitu. So ini sudah jelas kan ya. Lalu sekarang Yakub nggak mau Benyamin pergi. Tapi terus kemudian setelah dipersuade ya, Yehuda di situ ya, Yehuda yang sudah diubahkan oleh Tuhan, bukan Yehuda yang dulu, tapi Yehuda yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Akhirnya kemudian Yakub, kita membaca di dalam ayat ke-11, jika demikian perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam, sedikit madu, damar ladan, dan seterusnya. Dan ayat 13, bawalah juga adikmu itu, Benyamin. Bawalah Benyamin, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Loh, kok bisa ada perubahan kayak begini ya? Bukannya tadi dia sudah insist nggak akan pernah ada perubahan. Benyamin yang sangat dicintai ini nggak boleh lagi hilang daripadanya, karena sudah sangat painful mengalami Yusuf itu hilang daripadanya. So sekarang Benyamin mau hilang lagi. Tapi kenapa tiba-tiba di sini bisa ada perubahan seperti ini? Kita bisa tanya, oh ya itu pinternya Yehuda lah. Yehuda kan memang pinter ngomong gitu ya, retorikanya bagus sehingga akhirnya ya dia bisa memenangkan hati ayahnya. Tapi penulis kitab Kejadian menyoroti bukan bagian itu, bukan tentang tindakan ucapan heroik dari Yehuda gitu yang berhasil memenangkan atau menenangkan hatinya Yakub, bukan. Tapi saudara bisa membaca itu alasannya. Kenapa tiba-tiba Yakub kok bisa berubah ini? Ada iman, ada kalimat iman, yaitu saudara membacanya dalam ayat ke-14. Allah yang maha kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Ya. Tiba-tiba ada iman kayak begini ya. Nah ini yang sebetulnya bisa break cycle of grief and loss.
Dan cuma ini, yang bisa menggantikan keterhilangan ini ya, bukan alternatif lain yang kadang-kadang atau seringkali nggak bisa menolong. Kalau orang sudah kehilangan anak, dia bisa dihibur dengan apa sih? Diganti dengan anak yang lain pun ya yang nggak bisa juga, akan tetap lain. Apalagi ya dia disuruh adopsi saja, ya lain lah, pasti lain gitu. Bagaimana bisa sama ya di dalam hal ini gitu? So betul di dalam hal ini, waktu perasaan kehilangan yang hebat itu menghampiri kehidupan manusia. Sebetulnya nggak pernah bisa ada alternatif yang bisa sungguh-sungguh menggantikan. Di dalam hal ini kita mau imagine alternatif atau opsi apapun, ya nggak ada sih sebetulnya yang bisa menghibur di situ, nggak ada gitu. Tapi ada satu yang bisa menghibur, satu dan hanya satu saja, yaitu Allah yang Maha Kuasa, yang menaruh belas kasihan kepada orang yang sedang berduka. Allah, sumber segala penghiburan itu, bukan opsi-opsi alternatif ya, bukan entertainment di dalam kehidupan ini, bukan itu. Bukan bayangan-bayangan saudara, kalau nggak bisa gini mungkin saya akan dapat itu. Saya kehilangan ballpoint warna merah, mungkin Tuhan akan menyediakan ballpoint warna biru, atau siapa tahu kuning gitu ya, atau siapa tahu digantikan dengan alat tulis yang lain. Kita bisa saja imagine all kinds of options itu ya. Tapi nggak betul-betul menghibur sebetulnya. Kita mungkin akan kecewa lagi, betul sih di dalam hal ini ya. So, gak ada penghiburan, itu kayaknya ya ada benernya sih. Tapi sekali lagi ya, ada satu yang pasti bisa menghibur, dan itu adalah El Shaddai. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Sudah, saya nggak tahu waktu sudah mendengar istilah El Shaddai, yang ada di dalam pikiran kita itu apa ya. El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Mungkin kita pikir Tuhan Maha Kuasa ya, Tuhan sanggup membuat ini ya, hidup saya itu flourish, berhasil ya, achieve great things ini dan melakukan itu dan sebagainya. Tadi pagi saya khotbah di Stockholm ya, mungkin karena El Shaddai kita bisa jadi pemenang Nobel Prize gitu, sudah dekat sekali sudah di Stockholm soalnya, terimanya kan di sana gitu. Mungkin itu kali bayangan kita El Shaddai gitu ya. Tapi El Shaddai gambaran di sini ya, hitung spektrumnya bukan itu ya, bukan gitu. El Shaddai, Allah itu Maha Kuasa. Kenapa di sini disebut Maha Kuasa? Ya karena dia Maha Kuasa enough untuk breaking the cycle of grief ini, yang melumpuhkan ini ya. Yang bikin orang gak ada pengharapan, yang bikin orang gak bisa dihibur lagi, yang bikin orang ini stuck dan mandek di situ ya. Gak ada human flourishing, gak ada growth, dia stuck di situ. Allah itu Maha Kuasa karena dia bisa memberikan His mercy, dia bisa menaruh belas kasihannya. Allah Maha Kuasa itu bukan untuk dihayati terus, karena Allah Maha Kuasa saya juga bisa jadi great people, great person gitu ya, orang-orang yang hebat, yang sukses di dalam kehidupan ini karena my God is God Almighty gitu misalnya ya. So saya juga jadi ya menyerupai Almighty seperti Tuhan gitu. Itu gambaran El Shaddai yang ngawur ya, bukan itu loh saya gambaran di sini, bukan gitu. El Shaddai itu ya, hidupmu yang nggak bisa keluar dari grief itu ya, hidupmu yang nggak bisa keluar dari perasaan keterhilangan ya, yang kayaknya terus dirundung di dalam kekecewaan dan kesedihan itu ya, hidupmu yang seperti itu ya. Tuhan itu Maha Kuasa, dia bisa memberikan mercy. Sudah kalau sudah membaca dalam bagian ini ya, ini bagian yang indah karena waktu Yakub mengatakan kalimat ini, saudara perhatikan ya di sini. Saya baca lagi ayat 14 ya. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu. Yakub nggak ngomong kalimat Allah yang Maha Kuasa kiranya menolong aku keluar dari keterhilanganku. Bukan loh, sebetulnya boleh juga kan ngomong seperti itu kan ya. Tapi apa sih yang mau kita katakan di sini ya? Kepercayaan Yakub akan Allah yang Maha Kuasa itu membebaskan dia dari ya self-awareness, grief yang terlalu dalam itu. Menolong Yakub untuk melupakan dirinya, at least untuk sementara waktu gitu ya. Dia jadi bisa berpikir tentang orang lain. Kiranya Allah yang Maha Kuasa itu membuat orang itu ya menaruh belas kasihan kepada siapa? Bukan kepada aku, sehingga aku nggak kehilangan lagi gitu. Anak yang kucintai yang lain, bukan. Ini bukan tentang Yakub, bukan. Ini adalah tentang saudara-saudara Yusuf. Kiranya Allah yang Maha Kuasa itu menaruh belas kasihan kepadamu, hai anak-anakku,
Supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Ya, Yakub jadi selfless ya di sini ya. Pandangan iman akan El Shaddai itu membebaskan dia dari self obsession ya. Akan grief yang dia nggak bisa keluar itu ya. Tiba-tiba jadi ada semacam cinta untuk orang lain di sini ya. Tiba-tiba ada semacam perhatian untuk orang lain itu. Sekali lagi ya, ya. Waktu kita terjerat oleh grief, loss, keterhilangan, ya, duka cita, kekecewaan, disakiti dan sebagainya. Itu membuat kita lumpuh untuk mencintai orang lain. Lalu terus kemudian kita selalu menuntut supaya kita lebih dicintai, supaya kita lebih dimengerti, ya, supaya kita lebih dapat belas kasihan dan sebagainya. Akhirnya kita terus di dalam keadaan seperti itu ya. Yang bisa breaking the cycle ini siapa? Yaitu Allah sendiri. Dan waktu Allah break the cycle ini ya, dia membawa Yakub kepada yang lain. Dia membawa Yakub bukan kepada dirinya sendiri, bukan kepada perasaan kesedihan dan kepedihannya, perasaan keterhilangannya. Tapi Yakub jadi dibawa untuk bisa mencintai orang lain. And this is the good news. Ini adalah good news-nya. Good news-nya itu bukan karena duka citanya Yakub terus kemudian terselesaikan dan digantikan mendadak dengan sukacita gitu ya. Pengharapan kita kan seringkali seperti itu kan ya. Kita mengalami keterhilangan apalah, let's say gadget gitu ya. Terus kalau Tuhan itu El Shaddai ya dia balikin gadgetnya gitu kan. Oh saya senang, yang hilang sekarang ku dapatkan kembali. Itu nggak cukup dalam ya soal pengertian seperti itu. Itu bukan pembebasan yang dibilang di sini gitu. True deliverance yang di sini adalah Yakub itu bisa keluar dari dirinya sendiri gitu. Bukan dengan mendapatkan kembali apa yang dia hilang, bukan soal. Tapi dengan dia sanggup mencintai yang lain. Tadinya itu dia so obsessed ya. Itu dia jadi jadi kasihan kepada dirinya sendiri gitu, karena dia nggak mau dihibur, dia sudah kehilangan Yusuf dan sekarang dia berpikir dia akan kehilangan yang dicintai lagi gitu ya. Akhirnya jadi self pity dan sangat self conscious gitu ya. Everything is about his emotion, his passion gitu ya. Tapi Tuhan mengurai, again istilahnya dipakai Brueggemann, break the cycle of grief itu ya, supaya Yakub bisa terangkat kembali, Yakub bisa terbang dan bisa memikirkan yang lain. Allah sanggup mengurai kehidupan kita. Saya kutip Brueggemann. Everything is stake on that one name. Everything, segala sesuatu itu dipertaruhkan ya. Stake on that one name. El Shaddai. Allah yang saudara dan saya percaya itu ya. Kita bisa percaya kepadanya. Dan dia akan mengurai kehidupan kita. Kita enggak harus stuck di sana. Seperti Yakub yang stuck di dalam his grief and loss. And yet, ini gambaran yang juga sangat realistis. Saudara bisa mendapati, betul sih ya, di sini dia ada iman, dia percaya kepada Tuhan, dan dia tahu somehow bahwa Allah yang Maha Kuasa yang menaruh belas kasihan, itulah yang bisa membebaskan dari kehidupan yang dijerat oleh duka cita dan keterhilangan ini ya, yang gak pernah bisa dibalikin. Dia tahu itu. Tapi kalau sudah baca di dalam kalimat berikutnya, itu bisa dialectically balik lagi kepada perasaan keterhilangannya ya. Sudah baca di dalam kalimat berikutnya. By the way, ini bukan kalimat penyerahan diri ya, ini kalimat sinis ya sebetulnya. Saya baca lagi ya. Jadi setelah dia mengatakan Allah yang Maha Kuasa, kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Bagus dong kalimat ini kan perfect ya sampai sini ya. Tapi sudah perhatikan. Mengenai aku ini. Jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Sini kalimat ini sebetulnya gitu. Seperti kayak balik lagi gitu ya. Sudah bagus-bagus kalimat iman, sekarang jadi self pity lagi gitu. Kalau saya mesti kehilangan, ya sudah, nasib, ya mau apa lagi gitu. Memang saya ini orang yang sudah banyak sengsaranya, saya banyak dikecewakan, saya banyak disakiti, saya banyak diperlakukan tidak adil, saya banyak dibully. So kalau saya mesti dibully lagi, ya sudah tambah satu, nggak terlalu gimana lah. Dari dulu memang juga selalu kayak begitu, saya terus-menerus disakiti. Ini kalimat sinis sebetulnya gitu, ini bukan kalimat iman.
Tapi di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita mengikut Tuhan, ya kadang-kadang kita bisa mondar-mandir antara iman dan sinis ini gitu. Coba lihat kehidupan Ayub ya. Ayub waktu dia kehilangan almost segala sesuatu ya. Itu kita membaca ada kalimat yang sangat indah ya, seringkali dikutip bahkan ditaruh di grab ya, itu ditaruh di kuburan. Ditulis apa sih? Tuhan yang memberi, ya, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wah, so beautiful ya kalimat itu ya. Ayub yang betul-betul bisa berserah, yang imannya dewasa. Tapi begitu saudara masuk di dalam pasal 3, dia mengutuki hari kelahirannya lah. Dia melihat kehidupan kok susah kayak begini, kenapa Tuhan memperlakukan dia dengan tidak adil. Loh, kita tanya, what happened ya dengan kalimat sebelumnya? Katanya Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lah kok sekarang jadi kayak begini? Mana ini imannya Ayub? Kita seringkali mengharapkan kehidupan Kristen itu ya, begitu beriman terus kita harap kehidupan spiritualitas yang melejit seperti roket kayak nggak tersentuh lagi oleh human passion gitu ya. Yang nggak ada lagi kekecewaan, yang nggak ada lagi keraguan-raguan, yang nggak ada lagi perasaan sakit. Kenyataannya sih nggak begitu sih. Kenyataannya hidup ini adalah tentang percaya kepada Tuhan dan merasa sakit lagi gitu. Dan merasa kecewa lagi, lalu belajar percaya lagi. Dan ternyata kekecewaan belum betul-betul hilang. Ya inilah kehidupan manusia gitu. Kehidupan saudara dan saya seperti kehidupan Yakub. Tapi Yakub bukan berarti terus kemudian dia jadi kayak begini imannya palsu gitu ya. Hati-hati ya, saya terlalu judgmental terhadap kehidupan yang lihat itu ya black and white ini ya. Either lu beriman gak ada sama sekali kekecewaan, gak ada sama sekali kesedihan dan kepedihan, betul-betul beriman, sukacita terus, haleluya terus ya. Atau kalau kamu masih ada yang namanya kekecewaan, ya lu berarti gak betul-betul orang beriman. Mungkin lu ateis kali gitu ya. Itu judgmental ya kalimat seperti ini ya. Either kita terapkan kepada diri sendiri, atau kita mungkin menerapkannya kepada orang lain. Secara realistis ya kehidupan manusia, bahkan manusia yang beriman sejati, itu mondar-mandir antara iman dan ketidakpercayaan seperti ini. Mondar-mandir actually gitu. Mondar-mandir antara berserah dan obsession. Antara menyerahkan kepada Tuhan, terus kemudian takut kehilangan lagi. Ya inilah hidup manusia, persis seperti kehidupan Yakub. Kehidupan Yakub ini menggambarkan kehidupan saudara dan saya. So waktu saudara membaca kalimat itu ya, ini kalau if I am bereaved of my children, kalau saya masih kehilangan anak-anakku, then I am bereaved, gitu. Somehow bisa mirip ya dengan cara pikir saudara-saudara Yusuf yang kita minggu lalu mengatakan melihat hidup ini sebagai fatedness, nasib. Ya udah dulu kita sudah menabur di dalam kejahatan, kita sudah memperlakukan Yusuf dengan jahat. Ya sekarang kita sedang menuai, ya sudah ini namanya nasib lah, alami saja gitu ya. Gak ada lagi pengharapan akan Allah yang berbelas kasihan, gak ada. Yang ada adalah hidup ini adalah nasib menuai apa yang kita tabur, kan gitu kan ya. Fatedness. Ternyata yang bisa membawa kepada fatedness ini bukan cuma guilt, tapi juga grief. Grief juga bisa membawa kayak begini loh saya. If I'm bereaved of my children, ya sudah I'm bereaved berarti gitu. Kalau saya masih kehilangan, ya sudah nasib mau gimana lagi, ya sudah biar ketika kehilangan. Memang sudah biasa kehilangan. Kalau ada orang menipu saya lagi, ya sudahlah biar ditipu. Memang saya juga sering ditipu kok soalnya gitu. Ya apa yang baru di sini gitu. Kita jadi sinis terhadap kehidupan di sini ya. Nggak ada pengharapan lagi, nggak sanggup lagi berharap, dan kita balik lagi. So ini kalimat yang carries, Brueggemann mengatakan carries a tone of resignation. Ini kalimat orang yang sudah menyerah kepada nasib. Memang ini di dalam hidup ini ya, realistically speaking, iman itu bisa bercampur juga dengan keputusasaan ya, or even kalimat-kalimat sinis seperti di sini gitu. Tapi sekali lagi pengharapannya bukan berarti terus karena ini Tuhan itu berhenti bekerja ya gitu. Karena pekerjaan Tuhan, penggenapan janji Tuhan, itu enggak bergantung kepada saudara dan saya. Coba kalau pekerjaan Tuhan harus tergantung kepada Yakub yang kayak begini imannya. Jadi Tuhan sudah mau maju, ya waktu Allah yang Maha Kuasa terus Tuhan maju gitu ya, sudah memberkati terus kemudian, tapi kalau saya masih kehilangan terus Tuhan enggak jadi gitu maksudnya. Lah ini gimana ya? Tuhan memberkati enggak jadi gitu ya, karena lu resignasi lagi. Gitu. Jadi Tuhan sangat tergantung gitu ya kepada disposisi hati kita ya.
Saudara bisa bayangkan Yusuf waktu terlempar ke penjara ya. Bagaimana bisa ada pengharapan di dalam keadaan seperti itu? Ya nggak ada pengharapannya sih. Secara nalar manusia akal sehat, nggak ada yang bisa diharapkan di situ gitu. Mungkin Yusuf juga jadi terbiasa. So sekali lagi ya, the good news ya di dalam kehidupan manusia, despite iman kita bisa jatuh bangun seperti ini adalah, ya Tuhan adalah Tuhan yang tetap El Shaddai. Dia adalah Tuhan yang tetap maha kuasa. Kemahakuasaan itu nggak bergantung kepada iman saudara dan saya. Nggak bergantung. Dia bukan jadi maha kuasa karena kita beriman kepadanya, mendadak dia jadi lebih maha kuasa. Kalau kita kurang beriman, Tuhan mendadak jadi nggak terlalu berkuasa. Nggak ada konsep seperti itu dalam Alkitab ya. Dia tetap maha kuasa dan disposisi hatinya itu berbelas kasihan kepada saudara dan saya. Pertanyaannya ya, kita peka nggak ya terhadap Allah yang maha kuasa, yang berbelas kasihan kepada saudara dan saya? Kita peka nggak sih dengan ini? Kita ada kepekaan nggak sih? Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan yang disposisi hatinya itu berbelas kasihan. Atau Tuhan nggak terlalu real, atau Tuhan sih Tuhan, boleh saja ngomong Tuhan, tapi grief ini terlalu menyakitkan ya. Keterhilangan ini terlalu menyakitkan. Penipuan ini saya susah loh keluar dari sini. Ini ngeganjel terus loh di dalam hati saya. Saya kayaknya susah loh mengampuni. Atau ini yang lebih jadi Tuhan. Atau di dalam case-nya Yakub, ya perhaps Yusuf dan Benyamin yang bisa jadi semacam Tuhan. So kalau Yusuf sudah mati, Benyamin akan mati lagi. Ya mendingan saya mati sekalian gitu. Karena apa? Ya karena hatinya seperti kayak ada di situ saja gitu. Sekali lagi ya. Tapi kita bersyukur Tuhan membuka horizon ya. Ya waktu saudara di dalam kehidupan ini, saudara dan saya, tentu kita bukannya nggak bisa mengalami grief, ya. Kita bukan nggak bisa mengalami loss, kita bisa mengalami kekecewaan, kita bisa dilukai, kita bisa ditipu, ya. Kita bisa di-betrayed, bisa dikhianati, ya. Dan itu semua painful. Good news-nya apa sih? Good news-nya bukan orang Kristen nggak akan pernah bisa mengalami itu lagi kalau saudara sungguh-sungguh percaya. Itu teologi omong kosong lah sih. Karena dia El Shaddai, dia tidak akan mengizinkan engkau mengalami itu. Tidak akan ada yang bisa menyakiti. Again, itu teologi omong kosong sih gitu. Bukan itu saya good news-nya gitu. Orang Kristen juga akan disakiti, orang Kristen juga akan dibully, saudara akan ditipu, saudara akan dikecewakan, ya saudara akan mengalami keterhilangan juga, saudara akan dirampas dan sebagainya, sama seperti yang lain. So nggak ada perkecualian di sini, so. But again, what is the good news? Good news-nya itu apa di sini? Good news-nya yaitu karena ada El Shaddai, ada Allah yang maha kuasa, yang berbelas kasihan kepada saudara dan saya. Dan ini Yesus yang bisa mengurai, ini yang bisa membawa kita kepada pengharapan yang baru ya. Sehingga kita bukan blocking new action gara-gara kekecewaan, kesedihan kita sampai akhirnya nggak bisa move on ya, nggak bisa berharap, nggak bisa mencintai yang lain nih. Hidup ini cuma tentang kekecewaan saya dan saya dan saya, tentang kepahitan saya dan saya dan saya. Kasihan sekali ya hidup kayak begini nih, bukan hidup Kristen ya. Tapi sekali lagi ya, saudara dan saya nggak kebal. Yakub pun ya nggak kebal. Dia ini forefathers-nya Israel kan ya. Ini orang sangat penting di dalam sejarah kerajaan Allah. Tapi dia sendiri adalah seperti ini. Gitu. Tapi kita bersyukur ada gambaran yang realistik ya, sehingga memberi satu saudara bisa relate gitu. Waktu saudara membaca cerita ini ya inilah kehidupan kita. Yang kadang juga bergerak antara true hope, true faith, dan balik lagi kepada statement sinis, resignasi. Tapi bukan berarti kita nggak bertumbuh, karena Tuhan itu terus bekerja di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam perjalanan kehidupan ini ya, mengalami mungkin apa yang seperti dialami oleh Yakub, dan kita bertumbuh menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberi kepada kami firman Tuhan, dan berdoa supaya Roh-Mu yang kudus boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami.
kami juga boleh mengaplikasikannya, dan kami boleh melihat bahwa Engkau sungguh-sungguh adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berbelas kasihan, dan Engkau sudah menunjukkan belas kasihan-Mu secara sempurna di dalam pengutusan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menderita sengsara, aniaya, mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga, memberikan pengharapan yang baru. Berdoa supaya kehidupan ini boleh menjadi kehidupan yang terus bergerak, digerakkan oleh Tuhan. Kami tidak stuck, kami tidak blocking action yang dihadirkan Tuhan di dalam hidup kami, karena kami terlalu berduka, karena kami menolak untuk dihibur, karena kami obses dengan apa yang kami harapkan sesuai dengan impian imajinasi kami sendiri. Berdoa supaya Tuhan membuat kami semakin dewasa di dalam Tuhan dan bertumbuh di dalam anugerah-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.